Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara berani memulai sesuatu tanpa overthinking dan tanpa rasa takut. Jika selama ini kamu sering ragu, takut gagal, atau terlalu banyak berpikir sebelum memulai sesuatu yang baru, pastikan tonton video ini sampai selesai, karena kita akan kupas tuntas cara mengatasi rasa takut dan overthinking agar kamu bisa mulai melangkah menuju impianmu. Kenapa memulai itu sulit? Memulai sesuatu yang baru memang terasa menantang. Hal ini wajar karena kita belum pernah melakukannya sebelumnya. Pikiran negatif sering muncul seperti, bagaimana kalau gagal? Get logos, bagaimana kalau orang lain mengkritik? Atau, apakah saya cukup baik untuk ini? Saya sendiri pernah mengalami hal yang sama ketika memulai konten YouTube di tahun 2020. Saat itu saya memiliki keterbatasan alat, waktu, dan ruang yang kurang memadai. Namun saya tetap melangkah karena saya percaya pada prosesnya. Dan sekarang saya masih terus berkarya. Banyak orang tidak memulai bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka terlalu takut. Takut gagal, takut tidak bisa melakukannya, atau terlalu perfeksionis hingga ingin semuanya sempurna sebelum memulai. Padahal, jika kita selalu menunggu momen yang sempurna, kita tidak akan pernah benar-benar mulai. Mengatasi overthinking dan rasa takut saat memulai satu. Ubah mindset, tidak harus langsung sempurna. Kita sering berpikir bahwa kita harus jago dulu sebelum memulai sesuatu. Padahal faktanya, semua orang belajar sambil berjalan. Bahkan para ahli pun dulunya adalah pemula. Alih-alih menunggu sampai sempurna, lebih baik mulai dulu dan terus belajar di sepanjang perjalanan. Referensi, Carol Dweck, seorang psikolog, memperkenalkan konsep growth mindset yang mengatakan bahwa kita bisa berkembang dan belajar dari setiap pengalaman. Orang dengan growth mindset lebih mungkin untuk sukses karena mereka tidak takut gagal dan melihat kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. 2. Mulai dari langkah kecil. Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa memulai harus dengan langkah besar, padahal langkah kecil yang konsisten jauh lebih efektif daripada tidak melangkah sama sekali. Misalnya, jika kamu ingin mulai membuat konten YouTube, kamu tidak perlu langsung memiliki kamera mahal atau studio profesional. Cukup gunakan HP yang ada dan rekam video pertama. Jika ingin belajar bisnis, mulailah dengan riset pasar atau menjual sesuatu dalam skala kecil. Konsistensi adalah kunci. Referensi, James Clear dalam bukunya Atomic Habits menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa hasil besar dalam jangka panjang. Jika kita meningkatkan diri 1% setiap hari dalam 1 tahun, kita akan berkembang lebih dari 37 kali lipat dibandingkan saat pertama kali memulai. Ketiga, sadari bahwa gagal itu wajar dan bagian dari proses takut gagal adalah salah satu penghambat terbesar dalam memulai. Namun kita harus memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan kita mendapatkan pelajaran berharga. Contohnya, Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu yang sukses. Jika dia menyerah pada kegagalan pertama, mungkin kita tidak akan menikmati cahaya lampu seperti sekarang. Jadi, alih-alih takut gagal, ubah cara pandangmu. Anggap kegagalan sebagai guru terbaik. Referensi, Angela Duckworth dalam bukunya Grit menjelaskan bahwa ketekunan dan kegigihan lebih penting daripada bakat dalam meraih kesuksesan. Orang-orang yang sukses adalah mereka yang berani gagal, bangkit, dan terus mencoba. 4. Fokus pada progres bukan kesempurnaan. Perfeksionisme seringkali menjadi jebakan yang menghambat kita. Jika kita terlalu berfokus pada kesempurnaan, kita malah tidak akan pernah mulai. Yang lebih penting adalah terus belajar dan berkembang seiring waktu. Misalnya, dalam pembuatan video YouTube, jangan terlalu khawatir jika video pertama masih kurang bagus. Video pertama akan selalu lebih buruk dibanding video ke-10 atau ke-100. Yang penting adalah tetap berprogres dan terus meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu. Tentukan tujuan yang jelas dan buat komitmen. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kamu lebih mudah dalam mengambil langkah pertama. Gunakan metode SMART Goals, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, untuk menetapkan target yang realistis dan bisa dicapai. Contoh, saya akan membuat 1 video YouTube setiap minggu selama 3 bulan. Saya akan membaca 1 buku tentang bisnis setiap bulan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk mulai dan tetap konsisten. Kesimpulan,
Berani memulai sekarang. Jangan biarkan rasa takut dan overthinking menghentikanmu. Bayangkan jika kamu terus menunda 1 tahun dari sekarang, kamu mungkin masih berada di titik yang sama. Namun, jika kamu berani memulai sekarang, meskipun hanya 1% setiap hari, dalam setahun kamu akan melihat perubahan besar dalam dirimu. Mulai sekarang, berhenti menunda, kurangi overthinking, dan mulailah langkah pertamamu. Ingat, lebih baik memulai dengan ketidaksempurnaan daripada tidak memulai sama sekali. Jika kamu butuh inspirasi tambahan, coba lihat kisah-kisah sukses dari orang-orang yang berani mengambil risiko. Misalnya Jeff Bezos yang berani meninggalkan pekerjaannya untuk membangun Amazon dari garasi rumahnya, atau J.K. Rowling yang menghadapi banyak penolakan sebelum akhirnya sukses dengan Harry Potter. Bahkan Elon Musk, seorang inovator di bidang teknologi, pernah berkata, jika sesuatu cukup penting bagi Anda, meskipun kemungkinan gagal sangat besar, Anda tetap harus melakukannya. Kata-kata ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk tetap melangkah meskipun ada ketakutan dan keraguan. Jadi mulai sekarang buat keputusan untuk mengambil langkah pertama. Tidak masalah jika kecil, yang penting adalah terus bergerak maju. Jangan terlalu fokus pada kesempurnaan di awal, karena yang terpenting adalah proses dan pembelajaran yang kamu dapatkan di sepanjang perjalanan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu agar kita bisa terus berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.